Dah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, karya besar Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuki hadis yang ke-34 yang berbicara tentang dibalik keutamaan sedekah. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini ada 3 amalan yang sangat-sangat mulia sekali. Pertama, bicara soal sedekah. Kemudian yang kedua, bicara soal memaafkan manusia. Dan yang terakhir, bicara soal tawadhu. Seseorang merendahkan diri karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik kita akan kupas satu persatu di antara 3 amal ini. Pertama, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak mungkin berkurang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara soal sedekah. Sedekah ini amalan yang luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang kemudian disembuhkan penyakitnya karena sedekah. Betapa banyak orang-orang yang bermusuhan kemudian menjadi bersaudara karena bersedekah. Betapa banyak orang-orang yang terkena musibah, kemudian Allah hilangkan musibahnya karena sedekah. Dan betapa banyak orang-orang yang fakir kemudian menjadi mampu karena sedekah. Dan sedekah juga kelak di kuburan akan menjadi pembela kita. Bahkan pada hari kiamat juga sedekah juga akan menggiring kita ke dalam sorga. Bahkan ada satu pintu sorga itu
yang disebut dengan pintu sedekah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuat sebuah pertanyaan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kita dengan api neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan tidak jadi masuk api neraka, pertanyaannya, apakah kita mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka? Tentu jawabannya iya. Maka hal itu bisa kita lakukan dengan cara sedekah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qad qaddam min amali wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nara walau bisyikki tamra." Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah tanpa ada juru penerjemah satupun. Saat ia melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat selain amalannya yang pernah dilakukannya. Kemudian saat ia melihat ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lakukan dari dosa-dosanya. Tapi saat ia melihat ke depannya, maka ia melihat selain neraka di hadapan mukanya. Kemudian kata Rasul, maka jagalah kalian dari neraka walaupun dengan hanya separuh biji kurma yang kau sedekahkan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, takutlah kau ke dalam neraka walaupun hanya bersedekah dengan sepotong biji kurma. Kalau sepotong biji kurma saja bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, macam mana orang yang bersedekah lebih daripada sepotong biji kurma? Dari sini menunjukkan bahwa sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang melakukan dosa, tentu dosa itu kan penyebab murkanya Allah. Dosa itu penyebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala bisa menimpakan dengan kemurkaannya dengan berbagai macam azab dan siksanya. Pertanyaannya, maukah kita dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala lantaran kemaksiatan kita? Tentu jawabannya ya. Maka bersedekahlah. Karena sedekah itu bisa menghentikan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna shadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi." Sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadaba rabbi, dan sedekah yang dilakukan tidak terang-terangan itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi orang-orang yang sudah membuat Allah murka karena kemaksiatan yang dilakukannya, tapi dengan sedekahnya dia bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka untuk meredam murkanya Allah kepada kita, maka sering-seringlah bersedekah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar,
kemudian matahari diletakkan di atas kepala. Tentu jarak di atas kepala itu bukan jarak yang jauh seperti kita di bumi dengan matahari, tetapi jaraknya hanya 1 mil di atas kepala. Tentu matahari yang dekat dengan kepala bisa saja membakar kepala kita. Tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak membakar kepala kita dengan dekatnya matahari, tapi Allah buat kita ini tersiksa dengan sengatannya, sehingga keringat bercucuran karena panas yang bersangatan. Pertanyaannya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyediakan payung kepada kita sehingga kepala kita dengan matahari ada penghalang, apakah kita mau mendapatkan payung yang menghalangi kepala kita dengan matahari? Tentu jawabannya ya. Maka bersedekahlah, karena payung antara matahari dengan kepala kita itu salah satunya dengan sedekah. Kepala kita tidak akan tersengat matahari karena ada yang menaunginya. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Dia semata, Allah Subhanahu wa taala. Lah salah satunya Nabi SAW mengatakan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kata Nabi SAW, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Lihat bagaimana fadilah orang yang bersedekah. Mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang mendapatkan musibah, musibah apa saja, entah berupa kesehatan, entah berupa diuji ekonominya, diuji rumah tangganya, diuji oleh anak-anaknya, dan lain sebagainya. Namanya musibah, dan ujian itu kan macam-macam. Pertanyaannya, maukah kita ini dilepaskan dari ujian-ujian itu? Kita tidak dipersulit kesehatannya, tidak dipersulit ekonominya, tidak dipersulit keluarganya, dan begitu seterusnya. Tentu jawabannya, tentu ya. Kita sangat menghendaki kita ini keluar dari penderitaan itu. Maka bersedekahlah, karena sedekah itu bisa menjauhkan kita dari berbagai macam ujian dan berbagai macam bala bencana yang menimpa kita. Perhatikan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala. Kata beliau, sesungguhnya di balik sedekah itu ada pengaruh yang menakjubkan untuk mencegah berbagai macam bala dan ujian yang akan menimpa kita. Walau kanat min fajirin aw min zalimin bal min kafirin. Walaupun sedekah itu datang dari orang jahat, orang zalim, bahkan orang kafir. Fa innallaha ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala. Maka Allah akan mencegah darinya dari berbagai macam bala dan bencana. Wa hadza amrun ma'lumun 'indan nas khassatuhum wa 'amatuhum. Dan ini perkara yang maklum di sisi manusia yang khusus ataupun yang umum. Wa ahlul ardi kulluhum mukirruna bihi li'annahum jarrabuhu. Dan penduduk bumi sudah mencobanya dan sangat mujarab untuk menghilangkan berbagai macam bala dan bencana. Kalau seandainya orang kafir saja bersedekah, itu pengaruhnya ada bagi mereka. Atau orang zalim bersedekah, itu ada pengaruh bagi mereka. Apalagi yang bersedekah ini orang baik dan dia seorang muslim. Apalagi yang bersedekah ini memang orang yang taat dan dia seorang mukmin.
tentu pengaruh sedekah luar biasa lagi ketika menghilangkan bala dan bencana yang akan menimpa kita, terutama di musim-musim wabah kemarin gitu kan, di musim-musim corona dan begitu seterusnya, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa manusia sangat ingin mempertahankan kekayaannya. Minimalnya kalaupun tidak bertambah jangan sampai berkurang. Bahkan ada orang yang kemudian apabila berkurang hartanya itu kepikiran. Umpamanya dia punya rumah 3, kemudian yang satu kena gempa, itu kepikiran tuh. Atau mungkin dia punya uang, dompetnya hilang, yang di dompet banyak pula, kepikiran itu. Pertanyaannya, maukah harta kita ini bukan hanya tidak berkurang, tapi Allah Subhanahu wa taala akan tambah dan tambah? Tentu jawabannya iya. Maka rahasianya bersedekahlah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini kan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan itu. Dan siapa yang tidak ingin setiap pagi didoakan malaikat, Bu? Siapa yang tidak ingin? Saya, ibu atau siapapun kan ingin setiap pagi itu malaikat mendoakan kita kan. Maka kalau ingin setiap pagi kita didoakan malaikat dengan doa supaya harta kita ini tidak pernah berkurang dan senantiasa bertambah, maka bersedekahlah. Bersedekahlah, karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah setiap hari dalam waktu pagi bagi hamba-hamba Allah kecuali akan dikirim 2 malaikat yang turun dan mendoakan setiap pagi. Apa doanya? Kata satu malaikat, "Ya Allah, tambahkan harta yang disedekahkan ganti supaya lebih banyak lagi." Yang satunya mengatakan, "Ya Allah, tahan, jangan kau tambah harta, tapi lenyapkan orang-orang yang tidak membersedekah di pagi hari ini." Lihat bagaimana orang-orang yang bersedekah itu setiap hari didoakan malaikat supaya bertambah, bertambah dan bertambah, baik bertambah bilangannya ataupun bertambah berkahnya. Mungkin bilangannya tidak bertambah, tapi berkahnya bertambah. Dan berkah itu lebih mulia dibandingkan bilangan. Betapa banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak merasa cukup, itu karena tidak berkah. Tapi betapa banyak orang yang kurang hartanya tapi dia cukup, itu karena berkah. Maka bersedekahlah supaya terus mendapatkan doa para malaikat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti menginginkan kalau seandainya di akhir hayat itu tidak diwafatkan kecuali husnul khotimah kan. Saya, ibu atau siapapun lah pasti ingin kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala wafatkan itu, maunya itu kita wafat dalam posisi husnul khotimah, baik akhirnya. Jangan sampai kemudian kita diwafatkan buruk pula akhirnya. Pertanyaannya, mau enggak kita ini diakhiri kematian kita ini dengan sul khotimah? Tentu jawabannya iya, tentu maulah. Siapa yang tidak hendak akhir hayatnya itu diwafatkan dalam posisi husnul khotimah? Maka rahasianya bersedekahlah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, "Sana'iul ma'ruf taki masari asu." Sana'iul ma'ruf, bahwa perbuatan-perbuatan baik, salah satunya sedekah, itu bisa mencegah kematian yang buruk, bisa mencegah su'ul khotimah. Maka kalau kita ingin husnul khotimah, maka bersedekahlah. Karena sedekah ini salah satu yang bisa taki masari asu, bisa menjaga supaya kita tidak buruk akhirnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rahasia sedekah ketika melihat tanda-tanda yang menakutkan.
supaya kita tidak tertimpa dengan tanda-tanda yang menakutkan itu keburukan. Contoh umpamanya, ketika Nabi SAW melihat gerhana matahari total di zamannya, dan itu belum pernah terjadi, sehingga serasa akan kiamat, maka Rasul langsung sholat. Kemudian selepas sholat, Nabi SAW berkhutbah. Dalam khutbahnya Nabi SAW mengatakan apa? Fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaku. Berdoalah kalian kepada Allah, bertakbirlah kalian kepada Allah, dan bersedekahlah. Itu saat Rasul melihat gerhana total yang sangat menakutkan, karena dikhawatirkan gerhana itu membawa bencana. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersedekah supaya kita tidak tertimpa dengan bencana. Makanya kalau ada hal-hal yang menakutkan, bersedekah. Ya, ada hal-hal yang menakutkan, ada musibah yang menakutkan, maka bersedekahlah. Dan kita tahu, Bu, siapa sih yang tidak ingin setiap hari hati kita ini bahagia, Bu? Saya, ibu, atau siapapun lah pasti ingin bahagia. Tidak mungkin orang itu ingin sengsara, kan, Bu? Pasti orang itu kan ingin bahagia. Dan bahagia itu kan letaknya di hati. Hati itu kalau bahagia lapang, rumah sempit pun jadi lapang. Suami tidak tampan pun jadi tampan. Tapi kalau hati sempit tidak bahagia, Bu, rumah luas pun itu jadi sempit. Suami tampan, Bu, kayak setan. Itu kalau tidak bahagia, kan, Bu. Artinya semua orang pengen bahagia, karena bahagia itu kan dicari orang. Anak kecil pengen bahagia, orang remaja pengen bahagia, orang dewasa pengen bahagia, orang tua pengen bahagia, laki-laki, perempuan, mukmin, kafir, semua pengen bahagia, kan, Bu. Lah, salah satu rahasia kebahagiaan itu, kalau ibu ingin bahagia, salah satu rahasia kebahagiaan itu ada dengan cara bersedekah. Ibu pengen bahagia, banyak bersedekah. Karena Nabi SAW yang mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Dan seutama-utama amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang ibu tanam kepada hati seorang muslim. Dan al-jaza min jinsil amal, Bu. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau ibu membahagiakan orang, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Kalau ibu membuat bahagia manusia, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Itulah al-jaza min jinsil amal kama tadinu tudan, kata para ulama. Sebagaimana kita membahagiakan orang, maka Allah akan berikan kebahagiaan itu kepada kita. Lah, sedekah itu salah satunya membahagiakan orang. Terutama orang-orang miskin, orang-orang fakir yang mereka berhajat kepada sedekah uluran tangan kita. Ketika kita memberikan apa yang kita miliki kepada mereka, kemudian mereka bahagia, ketahuilah, maka sebentar lagi kebahagiaan itu akan sampai kepada ibu. Karena ibu sudah membahagiakan orang. Sama dengan ibu mencelakakan orang, nanti ibu celaka. Ibu mempersulit orang, ibu akan mendapatkan kesulitan. Maka siapapun yang membahagiakan orang, maka kebahagiaan itu akan sampai kepada kita. Dan siapa yang tidak ingin dalam kehidupannya ditolong Allah? Saya, ibu, atau siapapun pengen, Bu, ditolong Allah? Pengen, karena kalau Allah terlibat dalam masalah besar, pasti akan mudah kita lakukan dan kita uraikan. Kalau Allah tidak terlibat dalam masalah kecil sekalipun, susah untuk kita mencari jalan keluarnya. Maka siapapun pengen mendapatkan pertolongan Allah, kan, Bu? Lah, rahasia pertolongan itu ada di sedekah. Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis, Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan menolong saudara itu dengan cara bersedekah. Jadi menolong saudara itu dengan cara bersedekah. Maka ketika kita banyak bersedekah menolong saudara kita yang membutuhkan, maka akan datang pertolongan Allah sewaktu-waktu kepada kita, karena kita sudah menolong saudara kita. Dan sedekah itu bukti keimanan. As-sadaqatu burhan, bukti sedekah itu keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai dirinya sebagaimana mencintai saudaranya.
Sebagaimana kita lapar, maka saudara kita lapar, kita makan, beri juga makan saudara kita. Dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih daripada itu. Terkadang kita ini kan Bu, mungkin sewaktu-waktu kan tidak sehat terus. Pasti ada waktu-waktunya sakit. Dan kita lihat juga ada saudara-saudara kita yang sudah terkena penyakit, yang dulunya mereka sehat. Terkadang kasihan melihat mereka. Ada yang parah sekali sehingga tidak bisa bangun, ada yang ya mungkin juga harus terbaring di kasur, ada yang harus ke sana kemari pakai kursi roda. Terkadang kita kasihan dengan mereka. Tapi bukan mustahil Allah Subhanahu wa taala juga akan menguji kita seperti mereka. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Tetapi kan kita ini ingin sehat kan Bu. Siapa yang tidak ingin sehat? Ibu pengen sehat? Pasti pengen. Saya juga pengen sehat, ya. Ibu pengen sembuh dari penyakit? Ya, saya juga pengen sembuh dari penyakit saya. Maka jawabannya, kalau ingin sembuh penyakitnya maka bersedekahlah. Karena rahasia sedekah juga bisa menyembuhkan penyakit. Nabi SAW mengatakan, hassinu amwalakum bizakati. Jaga harta kalian dengan zakat. Jaga harta kalian dengan zakat. Wadawau mardokum bisadaqah. Tetapi obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Dan itu mujarrab. Bagaimana Imam Hakim ketika sakit kemudian bersedekah air, kemudian sembuh penyakitnya. Kemudian ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mubarak meminta fatwa karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Kata Ibnu Mubarak, bersedekahlah dengan air. Akhirnya bersedekah, kemudian sembuh penyakitnya. Tapi bukan berarti kalau seandainya ada seorang yang sakit, dia sudah berusaha bersedekah kemudian tak sembuh-sembuh, ya itu sudah takdir. Tetapi umumnya orang kalau betul-betul mengharap dari hartanya untuk disedekahkan kepada Allah, mencari keikhlasan dan ridhonya dari harta yang paling baik, yang tidak ada harta haram dan diniatkan untuk kesembuhan, itu biasanya sembuh penyakitnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersedekahlah supaya nanti jangan seseorang itu menyesal setelah kematiannya. Karena disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang salah seorang di antara kalian dengan kematian. Sebab kalau sudah mati, maka dia akan mengatakan, ya Rabb, tangguhkan sesaat aku ingin kembali ke dunia supaya aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Mungkin mustahil orang mati hidup lagi kan. Oleh karena itulah mumpung kita masih hidup, maka banyak-banyaklah bersedekah. Karena harta yang disedekahkan itulah harta yang sesungguhnya. Kata Rasul, ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan, itulah yang sesungguhnya harta yang akan kau bawa setelah kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi lah kalau kita cerita tentang fadilah dan keutamaan sedekah ini. Pertanyaannya, bagaimana sedekah kita ini supaya bernilai tinggi di hadapan Allah? Saya, ibu kan pengen juga kalau sedekahnya bukan hanya sekedar sedekah, tapi sedekah itu pengen bernilai tinggi, bermanfaat untuk hidup kita. Macam mana caranya? Ya. Pertama, niatkan bahwa ketika ibu bersedekah itu, ibu sedang berniaga dengan Allah. Dan berniaga dengan Allah itu tidak ada ruginya. Lan tabur, tidak mungkin rugi. Berniaga dengan manusia bisa rugi. Berniaga dengan Allah tidak mungkin rugi, karena kita sedang berniaga untuk akhirat kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bersedekah itu berusaha mustatiran makhfiyan, berusaha hindarkan dari pandangan manusia, sembunyi-sembunyi. Cukuplah kita dengan Allah yang tahu sedekahnya, supaya kita tidak terangsang untuk riya dan sum'ah, supaya terlatih dengan keikhlasan kita. Karena sedekah yang sembunyi-sembunyi itu, maka itu sedekah yang luar biasa. Ya. Kemudian juga yang ketiga, sedekahlah dikala kaya dan sehat.
Sedekahlah dikala kaya dan sehat. Ibu lagi kaya, ibu lagi sehat, sedekah. Sebab nanti kalau sudah fakir, sudah sakit, berat orang bersedekah itu. Ketika dia fakir, apa yang saya sudah sedekahkan, makan aja sulit. Ketika tidak sehat, sakit, sayang untuk berobat, akhirnya tidak jadi sedekah. Mumpung kaya, mumpung sehat, mumpung cukup, sedekah. Kapan lagi, jangan ditunggu-tunggu. Itu paling utama sedekah tuh. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat juga, sedekah kepada karib kerabat yang terdekat sebelum yang lainnya. Karena mendahulukan karib kerabat terdekat lebih utama dibandingkan yang lainnya, karena akan dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya. Kemudian baru bicara tentang sedekah-sedekah di bawahnya. Itulah keutamaan sedekah. Dan terutama, sedekahlah dengan uang hasil jerih payah dan hasil halal. Jangan sedekah dari yang haram. Jangan sedekah dari yang haram. Ya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun macam-macam sedekah ya. Sedekah itu kan macam-macam, ada sedekah wajib. Ya, seperti zakat itu wajib itu ya. Kalau sudah sampai hal nisab, zakat. Ada sedekah sunnah, itu disebut dengan tabarru namanya ya. Tabarru. Nah, sedekah sunnah ini ada yang sifatnya terang-terangan, ada yang sifatnya sembunyi. Ya, kapan terang-terangan, kapan sembunyi-sembunyi, sesuai dengan kemaslahatan dan terhindar dari riya dan sum'ah tadi. Ya. Kemudian juga sedekah ini kan macam-macam. Ada yang sifatnya untuk orang yang sudah meninggal. Pemanya orang tua kita meninggal, kita sedekah, kemudian ditransfer pahalanya. Maka ini seafdal-afdal amal. Amalan yang dikirim kepada orang mati itu banyak, tapi yang disepakati ulama cuma dua. Amalan mengirim pahala kepada orang mati itu banyak, tapi semua diperselisihkan para ulama tentang sampai dan tidaknya. Kecuali dua disepakati pasti sampai. Pertama doa, yang kedua sedekah. Doakan orang yang sudah meninggal dari orang tua kita, kemudian sedekahlah untuk mereka. Itu dipastikan sampai, karena tidak ada khilaf ulama. Ya. Kemudian juga di sana ada sedekah yang sifatnya mengalir dalam bentuk wakaf. Ya, afdal sedekah itu dalam bentuk wakaf, Bu. Wakaf itu maksudnya umpamanya lagi pembangunan masjid, pesantren, dia sedekah tiangnya atau dengan semennya, dengan besinya. Pokoknya yang tidak hilang. Sebab kalau sedekah makanan kan habis gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk wakaf bangunan atau tanah gitu kan, maka itu akan mengalir pahalanya. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, sadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir maksudnya yang bersifat wakaf ya. Jadi membeli sajadah untuk masjid gitu ya. Selama tidak rusak maka akan terus mengalir amalannya. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, ini yang pertama. Mana qasad malu sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Kemudian yang kedua di sini, wa mazadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Kata Nabi SAW, tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan mudah memaafkan kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Bu, meminta maaf itu bukan kehinaan. Kadang ada orang malas minta maaf kan, karena merasa terhina. Hina kali aku harus minta maaf sama orang itu. Tidak. Justru di sini Nabi mengatakan kalau orang memulai meminta maaf kepada orang, itu bukan kehinaan, itulah letak kemuliaannya. Dia akan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena meminta maaf itu hakikatnya dia telah mengalahkan setan. Karena setan itu dia sudah putus asa untuk disembah. Karena sudah banyak orang yang mentauhidkan Allah. Tetapi setan itu punya senjata dengan cara bitahrish fima bainahum.
Bagaimana setan itu menanamkan permusuhan supaya bertengkar satu dengan yang lainnya. Lah, kalau orang tidak minta maaf, maka akan bertengkar selamanya. Itu yang dikehendaki setan. Jadi kalau seseorang memulai minta maaf, hakikatnya dia sudah mengalahkan tipu daya setan. Dan ini luar biasa. Dan orang yang mudah memaafkan itu biasanya akan tenang hatinya dan dipenuhi kebahagiaan hidupnya, karena dia merasa tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam hatinya atau disimpan dalam hatinya, kan Bu. Sebab kalau orang itu punya rasa dalam hatinya terus dipendam-pendam dalam hatinya, itu lama-lama jadi sakit hati itu, kan. Boleh jadi kemudian sakitnya sampai ke badan, darah naik, kolesterol naik, stroke lama-lama, kan. Maka ketika kita meminta maaf kan akan jadi plong tuh, Bu. Merasa saya tidak ada masalah dengan orang kok. Sehingga kesana kemari tidak takut, kesana kemari tidak cemas. Orang kalau ada musuh, Bu, lewat jalan ketemu muka dia, nggak jadi tuh, cari gang lain, kan gitu, Bu ya. Kecium baunya saja, ini bau musuh saya, tak mau lewat sini saya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, tapi orang yang nggak punya musuh, hidupnya tenang, itu ke pasar tenang, jalan kesana kemari tidak takut, ya. Dan kita tahu bahwa kekuatan kaum muslimin itu ada di mudahnya seseorang minta maaf. Karena ketika sudah tidak bermusuhan maka akan kuat. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai mengajarkan kepada Aisyah ketika malam Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diajarkan kita supaya kita ini mudah meminta maaf. Memang berat, meminta maaf itu berat, tapi ingat yang memaafkan itu lebih berat lagi. Dan orang yang mudah memaafkan maka akan mudah diampuni dosa-dosanya. Seperti kasus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia memaafkan Mistah, maka Allah turunkan ayat tentang ampunan dosa. Maka orang yang mudah memaafkan itu adalah orang yang membuka dirinya menuju pintu surga dan menutup pintu neraka. Karena Rasul yang mengatakan lan tadkhulul jannah hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga kata Rasul sampai beriman. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan kepada perkara kalau kalian lakukan pasti kalian akan saling mencintai. Kemudian kata Rasul sebarkan salam. Ya, sebarkan salam. Maka menyebarkan salam itu salah satunya merekatkan tali percintaan dan menghindarkan dari permusuhan. Dan yang terakhir di sini Nabi SAW mengatakan, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tawadhu, ya. Artinya kita harus rendah diri karena ini akhlak yang paling mulia. Karena sombong itu adalah akhlaknya iblis, Bu. Sombong itu akhlaknya iblis. Ketika kita tawadhu berarti kita telah berakhlak dengan akhlak Allah. Karena kalau nama Allah itu sifatnya jalalah, keagungan, seperti Allah itu mutakabir, sombong, maka kita berakhlak dengan kebalikannya. Kita tidak boleh sombong. Maka kita harus tawadhu. Karena orang yang tawadhu itu akan disukai orang. Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena dengan rahmat yang Allah anugerahkan kepadamu, maka lembutlah engkau kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hauli. Kalau engkau keras, sombong, maka orang tidak akan mendekati kamu. Tidak ada manusia sombong dicintai, Bu. Tapi betapa banyak orang-orang yang tawadhu rendah diri itu dicintai manusia. Makanya jadilah kemudian manusia-manusia yang bertawadhu kepada baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Inilah diantara 3 amalan yang sangat istimewa. Pertama, sedekah, yang kedua mudah meminta maaf, dan yang ketiga bertawadhu. 3-tiganya bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ya syarahnya Ibu baca sendiri, ya kurang lebih penjelasannya. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya.
Bolehkah kita mendoakan saudara kita dengan menyebutkan kebaikannya? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Nabi SAW selalu menyebutkan kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, dan Rasul tidak pernah melupakan kebaikan orang. Jadi kita boleh mendoakan saudara kita karena kebaikannya, dan kita juga boleh mendoakan saudara kita dengan hidayah karena keburukannya. Maka ketika kita mendoakan saudara kita karena kebaikannya, maka ini manusia yang tahu bagaimana cara bersyukur akan kebaikan manusia. Dan Nabi SAW juga sama, memberikan contoh kepada kita, dia tidak pernah melupakan kebaikan siapapun yang pernah berjasa kepadanya. Dia senantiasa mendoakan. Makanya kenapa kalau saya membaca kitab-kitab para ulama, kalau ulama itu sudah meninggal, maka kita selalu mendoakan dengan kalimat rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Kalau yang mengarang kitabnya masih hidup, maka kita katakan hafidhahullah, semoga Allah menjaga dia. Karena dengan karya-karya mereka sudah berjasa kepada kita, sehingga kita kenal dengan Islam lewat buku-buku mereka, lewat kitab-kitab mereka. Maka begitu juga siapapun yang berjasa kepada kita, kalau mereka sudah meninggal, kita katakan semoga Allah merahmati mereka. Tapi kalau mereka masih hidup, katakan hafidhahullah, semoga Allah menjaga beliau. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Di masjid sudah sholat, di rumah masih ada waktu, nggak apa-apa, nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Jadi kalau seandainya ibu kesiangan, pamannya bangunnya, atau mungkin karena ada sesuatu hal, akhirnya di masjid itu sudah selesai sholat, sudah salam, ibu baru mulai sholat gitu ya, nggak apa-apa. Kalau masih ada waktu, maka ibu lakukan qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Kalau waktunya masih memungkinkan. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, jangan. Dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Tapi kalau waktunya panjang, karena kan sholatnya wanita di rumah ya beda dengan sholat laki-laki di masjid, maka dibolehkan kalau waktunya masih panjang. Bahkan itu lebih afdal karena ibu masih mendapatkan 2 rakaat fajar kan, dan juga sholat wajib subuh. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.